di dalam keadaan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk hari ini kita coba berbagi karena permintaan beliau juga sesepuh kita Pak Iim mau menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita ikuti kultum ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari semuanya ini. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Mangga. Terima kasih kepada Bapak. Coba cek dulu. Terima kasih kepada mudah-mudahan saya bisa ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa taqullah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taqala karim. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Al-Ikhlas yang dimuliakan, yang dirahmati. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kepiye kabar saya di Sabtu seperti alhamdulillah sehat walafiat dan semangat. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Ilahir Rabbi atas segala nikmat yang telah banyak. Nikmat besar, nikmat kecil, nikmat iman, nikmat Islam, menjadikan insan, menjadikan akhlak yang mukarimah. Dan kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat sampai kepada pengikut di akhir zaman. Para bapak-bapak, ibu saudara yang jemaah, saya akan mencoba sekali lagi, mudah-mudahan saya ingat, mudah-mudahan kalau saya lancar, mudah-mudahan ya. Ini hanya sekedar silaturahmi aja. Belajar berdakwah. Memang sebetulnya kita harus belajar berdakwah. Dakwah itu sebagai himbauan atau ajakan. Jadi nasihat ya. Jadi dakwah itu untuk mengingatkan diri sendiri, untuk mengajak, untuk menjalankan amal, walaupun satu ayat. Ya. Dan untuk mengingat, artinya menjadikan PR. Yang biasa kita tidak baca Quran, bacalah Quran, walaupun ada sedikit. Ya. Kita harus pahami supaya kita dapat masukan, bisa perubahan diri. Dan untuk selalu diingat Al-Quran. Karena
Al-Quran sebagai petunjuk. Maka dengan ini saya ajak berdakwah ini belajar sholat ilmi, karena perlu ibadah itu dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu bagaimana? Ya, jadi salah arah nanti. Ya, jadi ibadahnya kemana saja. Mudah-mudahan kalau dengan dakwah, ya, walaupun saya tidak begitu, tapi saya ingin aja gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dakwah itu artinya mengimankan bagi orang yang belum beriman. Ya. Kedua, menyelamatkan bagi orang yang mau ke neraka. Lalu kita tolong sebelum dia. Nah itu. Jadi kita dakwah itu menghidupkan bagi orang yang mau tapi lemah ilmu, lemah. Mari kita saling, kalau sudah menurut silih asih. Ya, jadi saling membahu. Itulah yang maksud saya. Ini saya mah hanya sebagai orang tua ya. Ya, saya sendiri memang udah tua ya. Kita hanya mengingatkan aja. Kalau orang tua sebetulnya tidak usah banyak berpikir. Ya, kenapa? Ya, namanya juga orang tua sudah kondisinya sudah lain. Benar? Tapi tetap kita beribadah. Jangan kita dikasih umur panjang tapi tidak ibadah. Jadi kalau orang tua mah jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kira-kira tidak kepikir, nanti susah pikir, malah jadi kikir. Mendingan banyak dikir. Ya betul. Dikir kan ada 3. Dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan doa. Nih saya akan terang. Kalau kita berzikir dengan dengan sholat, berarti kita bersujud kepada Allah, ya. Kalau kepada Allah berterima kasih, yaitu dengan bersyukur. Itu tandanya orang sholat, menegakkan agama. Benar? Yang kedua adalah membaca. Mengapa harus baca Quran? Itu kan ada petunjuk-petunjuk. Itu dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, dari Allah melalui Nabi Muhammad dengan peran Nabi Muhammad mah nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, hanya dengan, tapi bisa jadi kepala dunia. Ya, hebat kan? Nah itu kita bersyukur ada pemimpin. Dan kita ini asas yang tadi sholat, membaca Quran, supaya kita mendapat hidayah, ya, hidayah supaya ada pemasukan, ada perubahan, bisa melihat mana yang baik dan bisa buruk, mana yang harus bisa dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Karena kita punya pedoman Al-Quran. Al-Quran itu apa? Itu seluruh bacaan dari Nabi Adam sampai juga beberapa kitab, tapi berakhir begitu kepada Nabi Muhammad. Bahkan sampai di Taurat, di Nabi Musa, ya, hilang. Nabi siapa? Daud juga hilang. Nabi Injil juga hilang. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad dikumpulkan semua. Itu Al-Quran. Tak disebut Al-Quran. Jadi bukan saja dari Al-Fatihah sampai seluruh bacaan. Itu yang saya dapat. Benar-benar saya mah nggak bisa ngaji, ya. Ngajinya juga berbat-bat, ya, betul apa-apa, pokoknya dibaca, ya, diikra, di-read, udah, agar kita dipahami, ya. Kalau berbata-bata juga lama-lama kan jadi tembok yang kuat, benar? Jadi kuat. Jadi ada pedoman. Asal jangan ngajinya berbatuk-batuk aja. Kalau batuk-batuk kapan ngajinya ya? Nah, gitu. Jadi kita harus dipelajari, dipahami. Yang ketiga adalah doa, ya. Doa itu kalau menurut sabda Nabi, saya lupanya ini
riwayatnya hadis. Tapi saya ingat artinya aja ya. Ya. Doa itu adalah ibadah. Ada lagi, doa itu adalah senjatanya orang muslim. Ibadah apa? Doa itu adalah apa ini? Aduh, ya, apa namanya ya? Saya lupa itu apa? Aduh, sampai lupa. Jadi doa itu ibarat menegakkan agama, ya. Doa itu adalah penerangan untuk di dunia dan Mengapa penerangan di dunia? Karena kita baca doa. Nanti kita pulang ke akhir akan ada terang menerang yang menolong kita. Makanya kita harus banyak berdoa. Itu yang saya maksud. Ya. Apalagi kalau orang tua sudah kondisinya sudah berubah kan? Jalan dulu ya kayak robot kan gitu. Ya, tapi kita harus waspada. Ya, kalau dalam doa itu ada itu doanya, saya lupa doanya. Subhanallah. A'udzubillah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ajidu. Ya, itu kan nggak salah. Jadi artinya kita selalu membaca bismillah, ya, dan berlindung kepada Allah atas dia itu apa namanya? Itu ketentuan, ya. Jadi kita dari apa yang telah dapat itu kejahatan kita diwaspadi. Artinya dia perhatian disebalikkan supaya dibeli. Itu yang maksud saya doa. Karena kita harus sering. Kalau orang tua jadi harus hati-hati, ya, jaga diri, jangan iri, jangan sakit hati. Nanti keburu mati. Nah, kita harus mudah-mudahan dengan peringatan ini, ya, mengikat kita semua. Apalagi kalau jadi orang tua harus menikmati apa yang telah diperjuangkan semasa kita. Kedua harus bersyukur apa yang kita dapatkan. Yang ketiga harus memperbaiki bila kita ada kurang. Mumpung ada umur. Jadi itu suatu berkah. Jadi kita harus dimanfaatkan. Jangan panjang umur tapi tidak ibadahkan rugi. Ya. Kalau mumpung apa? Hidup. Ya, dunia untuk apa? Siapa yang tahu? Hah? Dunia itu, ya, dunia itu tempat lahir beta, tempat akhir menutup mata, ya. Jadi dunia itu, jadi kita dilahirkan ke dunia, kita benar-benar segala ibadah, ya. Usahakanlah. Kenapa? Kan kita akan menutup mata. Ya, itu pedoman saya. Ya. Apalagi kalau kita pernah pramuka gitu ya, kan ada sumpah pemuda pramuka ya, atau jadi prajurit ya, atau sumpah pemuda kalau jadi pemuda ya. Di agama di ibadah juga ada sumpahnya apa? 2 kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itulah jadi. Nah, ibu ya, apalagi kalau kita sudah ditanam dengan surat ayat 6, surat 79, 162, 163, kita bacakan ya. Inni
وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأنا من المسلمين. Aku hadapkan wajahku kepada Ilahi yang menciptakan bumi dan langit. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup adalah nikmat. Ya, jadi kalau kita punya wajah jangan dipergi, harus dihadap kepada bersujud kepada. Ini punya wajah di depan, mana tahu kecantikanmu. Ya, ya itu berguru aja ya, hiburan. Itu yang apalagi kalau kita punya pedoman. Iya, kita ibadah, sholat, ngaji ya banyak. Apa yang itu tidak menjadi keuntungan bagi Allah. Saya mah sebaliknya ya. Saya mau tidak sholat, tidak mengaji ya. Itu mah sama gue. Emang gue pikirin kagak. Itu juga tidak akan merugikan Allah. Kenapa? Manusia ada yang mendapatkan keuntungan. Karena manusia yang diciptakan, sedangkan Allah pencipta. Nah, kita harus berpikir. Ya, insya Allah gitu. Nah, ada saya pedoman saya sedikit. Pedoman saya begini ya. Mana mungkin dapat rahmat hidayah kalau tidak sholat dan mengaji. Mana mungkin dapat kebaikan kalau tidak ibadah. Mana mungkin dapat pahala kalau tidak berbuat kebaikan. Mana mungkin kita dapat syafaat Rasulullah kalau tidak baca sholawat. Ya, mana mungkin kita bisa silaturahmi kalau tidak bersolat berjamaah. Ya itu keuntungannya kalau kita sholat berjamaah. Ya, sekalian berharap. Ya, itulah yang saya maksudkan. Mungkin saya supaya segede pade, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan saya cukup sampaikan selamat ya sudah maafkan lahir dan batin bila. Dan yang terakhir, kalau ada sumber di ladang, bolehlah aku menumpang. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah kita bisa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan. Nah, ini barangkali mungkin pemicu untuk kita ya, bahwa ternyata beliau yang sudah berapa umur berapa? Oh, 74. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak salah dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa orang yang di atas umur 50 ke atas, 50, 60, 70 ke atas, itu ada semacam seperti rukhsah dari Allah. Rukhsah, maksudnya begini. Sebenarnya kan yang disampaikan oleh Pak Im tadi itu inginnya tuh seperti tadi di umur 30-an gitu. Ya enggak? Karena dengan keterbatasan itu dia tetap di dalam kondisi keimanan, maka beliau itu kalau umur seperti ini tuh dia pahalanya sama dengan umur 30-an. Oleh karena itu Masya Allah ya. Oleh karena itu kita berharap ya bahwa kita selalu ada dalam hidayah dan petunjuk Allah itu seperti itu. Jadi nanti apalagi nanti kalau anak cucunya juga sama gitu ya. Jadi tidak mengurangi pahala sebagaimana waktu masih muda
ya, meskipun ada beberapa hal yang memang tidak sesuai. Katakan dia harus sholat itu harus berdiri, harus ini, karena tidak kuat sambil duduk. Nah itu pun juga bagian dari Jadi pahalanya tetap dari Allah, ada disesuaikan dengan waktu dia masih sehat, bugar gitu ya. Oleh karena itu pemicu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa tholabul ilmi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan kalau kita diberikan kesempatan umur panjang, itu umur yang barokah. Maksudnya selalu dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu tadi kita disentil-sentil oleh beberapa ayat yang beliau hafal gitu ya. Sebenarnya lebih uraiannya tuh lebih tajam banget gitu. Tapi dia cuma menginikan. Nah, itulah bagian dari satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi umur yang lebih ini. Karena memang mau tidak mau itu mah tidak bisa disangkal lagi ya. Kita ingin ucapan yang lancar gitu, tapi kondisi seperti itu gitu. Nah makanya pahalanya tetap seperti pada saat beliau masih muda belia gitu ya. Insya Allah ya. Oleh karena itu kita selalu berharap memohon hidayah Allah itu selalu ada dalam hati dan kita dijauhkan dari kekufuran ya. Oleh karena itu kita menjaga bahwa ihdinas shiratal mustaqim ya. Jadi tunjukkan jalan yang lurus itu lahir